Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita minta. Allah lahirkan kita dalam keadaan muslim atau muslimah. Kita mesti tahu dan yakin bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Islam tidak hanya agama yang mengatur hubungan manusia atau makhluknya dengan penciptanya, tapi Allah juga mengatur makhluk dengan makhluknya. Islam adalah agama yang universal, bukan agama yang parsial, mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan manusia. Pada kesempatan ini ada salah satu hadis yang bisa kita ambil pelajaran darinya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjadi muslim yang baik. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada beberapa hak sesama muslim yang mesti kita penuhi. Hadis beliau yaitu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun muslim 'alal muslim sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza lakitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atba'hu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 6 hak sesama muslim yang mesti kita penuhi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lakitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sesama muslim atau bertemu dengan saudara muslim dimanapun itu, maka fasallim alaih, ucapkanlah salam. Mulailah dengan salam. Salam adalah salah satu sapaan yang paling indah karena di dalam salam tersebut terdiri dari doa keselamatan dan doa keberkahan kepada orang yang kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada sapaan yang lebih indah daripada sapaannya orang Islam. Bayangkan kita bandingkan dengan selamat pagi, good morning, atau banyak salam-salam orang lain, tapi Islam mengajarkan kita ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim, kita bacakan salam kepadanya. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sehingga kalian saling menyayangi sesama kalian. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan tersebut timbullah kasih sayang di antara kalian? Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi untuk memasuki surga syaratnya adalah beriman. Dan untuk menjadi orang beriman itu syaratnya adalah saling mencintai sesama muslim. Supaya rasa cinta kasih sayang itu timbul di hati setiap muslim, apa pemicunya? Adalah salam, afsus salam bainakum. Jadi setiap kali kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka sudah semestinya kita kita sapa dengan salam. Para ulama menyimpulkan bahwa ketika
kita mengucapkan salam, memulai dengan salam itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi ketika kita menjadi objek atau orang yang diberi salam, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya. Kemudian siapa saja yang mesti kita ucapkan salam? Selagi seseorang saudara itu kita ketahui bahwa dia seorang yang muslim, kita mengucapkan salam baginya, itu adalah hak-hak sama muslim. Bahkan meskipun dia seorang ahli maksiat, kita tetap menyampaikan salam kepadanya. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada di zaman saat kita sekarang ini, ada seorang yang soleh, ahli agama, tidak mau mengucapkan salam kepada seorang yang dia anggap itu ahli maksiat, padahal dia masih seorang muslim, apalah nanti perasaannya mungkin bisa menjadi tambah benci, tambah jauh dari agama. Ketika ada seorang yang soleh, tahu agama, tidak mau mengucapkan salam. Tapi sebaliknya, kalau kita ucapkan salam berlemah lembut dan ramah tamah kepada ahli maksiat tersebut, mungkin dari situ terketuklah hatinya, lunaklah hatinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sesama muslim, menyampaikan salam. Yang kedua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa idza da'aka fa'ajibu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Di sini ulama menjelaskan bahwa yang wajib di sini adalah undangan walimah. Tapi banyak lagi undangan-undangan yang lain. Contohnya undangan datang ke rumah untuk bersilaturahim, undangan untuk pergi berkumpul-kumpul, selagi undangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak mendatangkan murka Allah, penuh dengan kebaikan, maka sudah semestinya kita mendatangi undangan tersebut. Apalagi di dalam undangan tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya undangan untuk menghadiri majelis taklim, undangan menghadiri ceramah agama, undangan membaca Al-Quran, berzikir, maka itu lebih diutamakan lagi untuk kita memenuhinya. Tapi seandainya apabila di dalam satu majelis atau perkumpulan yang akan kita tuju tersebut akan ada menyebabkan mudarat atau maksiat kepada Allah, tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila salah seorang dari saudara muslim kita meminta nasihat, maka berilah nasihat. Jadi hak-hak muslim adalah memberi nasihat. Mungkin ada kalanya salah seorang dari saudara muslim kita tertimpa musibah atau memerlukan suatu nasihat. Mungkin dia sedang ada masalah, sudah selayaknya, seyogyanya bagi kita untuk memberikan nasihat yang mungkin nasihat itu bisa meringankan atau menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian hak sesama muslim yang keempat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallah fasammathu. Apabila salah seorang saudara muslim kita bersin, kemudian dia mengucap alhamdulillah, maka kita doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Di sini diajarkan adab ketika salah seorang bersin, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang yang bersin tersebut memuji Allah, karena sama-sama kita ketahui bersin itu adalah salah satu nikmat Allah. Dari segi medis dijelaskan, dari sisi kesehatan, bahwa orang yang bersin itu adalah keluarnya virus-virus yang tidak bisa menembus imunitas tubuh seseorang tersebut, dikeluarkanlah dalam berupa bentuk bersin. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan virus-virus penyakit dari tubuh kita dalam berupa bentuk bersin. Alhamdulillah, itulah yang selalu mestinya terucap dari mulut kita. Bagi siapa yang mendengar seorang bersin kemudian memuji Allah, kita doakan dengan yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi oleh orang yang bersin tadi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Begitu indahnya agama Islam. Ketika ada orang yang bersin memuji Allah, kita doakan keberkahan baginya. Kemudian orang tadi mendoakan balik dengan kemaslahatan atas segala urusannya.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu hadis lain disebutkan sebuah kisah, ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda strata status sosialnya. Yang satu orang terpandang dan satu lagi orang biasa saja. Mereka duduk berdampingan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang terpandang ini bersin. Kemudian dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Lantas Rasulullah biasa-biasa saja, tidak mendoakannya. Kemudian orang yang tadi yang kedua, orang yang biasa-biasa saja bersin juga. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukumullah. Kemudian orang yang pertama tadi menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bersin tadi, kenapa tidak engkau doakan saya? Padahal saya ini lebih statusnya daripada yang ini, orang yang biasa saja." Rasulullah menjawab, "Kamu tadi bersin tidak memuji, tidak mengucapkan alhamdulillah, sedangkan dia tadi bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin." Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga salah satu kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kitabnya tentang riwayat Imam Abu Daud. Ketika itu Imam Abu Daud hendak menyeberangi sungai Dajlah di Irak. Setelah berjalan beberapa meter mengarungi sungai Dajlah, terdengarlah oleh Imam Abu Daud seorang yang bersin di tepian sungai. Kemudian alhamdulillah katanya, setelah bersin mengucap alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Abu Daud tidak mendengar ada salah satu orang pun yang mendoakannya. Kemudian Imam Abu Daud meminta kepada sang pengayuh sampan waktu itu untuk ke pinggir, ke tepian tempat orang yang bersin tadi dengan memberi imbalan 1 dirham lagi. Orang-orang pada heran, kenapa Imam Abu Daud mau memberikan 1 dirham hanya untuk ke tepi lagi. Mereka tidak tahu. Sesampai di tepi, Imam Abu Daud menghampiri orang yang bersin tadi sambil mengucapkan yarhamukumullah. Kemudian orang yang bersin tadi membalas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Di dalam perjalanan para seluruh penumpang perahu kapal tadi tertidur. Di dalam tidur mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, "Persaksikanlah, ketahuilah oleh kalian bahwa Imam Abu Daud tadi telah membeli surga dengan sederham yang telah dia bayarkan kepada tukang pengayuh tadi untuk hanya pergi ke tepian mendoakan orang yang bersin." Bayangkan, hanya dengan mendoakan orang yang bersin, Allah garansi Imam Abu Daud dengan surganya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian ini, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Nanti ke depannya adab ketika bersin kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagi kita yang mendengarkan orang yang mengucapkan tersebut, kita doakan yarhamukumullah. Itulah hak-hak sama muslim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kelima yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa idza marida faudhu. Apabila ada saudara kalian sama muslim sakit, maka jenguklah, datangilah. Sungguh indah ajaran Islam ini. Ketika ada saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, kita disuruh, dianjurkan untuk menjenguknya. Mungkin dengan kedatangan kita bisa meringankan bebannya, bisa menambahkan semangat untuk sembuhnya, motivasinya untuk sembuh lagi. Meskipun kalau kita tidak mampu membantu secara materi, tapi dengan moral, dengan kehadiran kita ada timbul rasa percaya diri, motivasi untuk tumbuh sehat kembali. Itulah ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain menjelaskan, mengajarkan, memotivasi kita bahwa Rasulullah mengatakan, siapa yang menjenguk salah seorang temannya sesama muslim yang sakit, maka selama masa jengukan dia itu, masa mendatangi teman yang sakit itu, dia seolah-olah berada dalam jihad fisabilillah hatta yarji', sampai dia pulang kembali. Jadi orang yang menjenguk itu Allah ganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali, seolah-olah dia sedang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang keenam adalah wa idza mata
fa'atba'hu. Apabila ada orang yang meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Salah satu hak sesama muslim atau fardu kifayah yang mesti dilaksanakan apabila ada saudara sesama muslim kita meninggal, maka kita dianjurkan untuk mengikuti menyelenggarakan jenazahnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menyaksikan jenazah kaum muslimin kemudian dia mengikuti untuk menyolatkannya, falahu qiratun, maka baginya 1 qirat. Kemudian setelah menyolatkan dia mengikutkan kepada mengantarkan sampai ke kuburan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu qirat itu ya Rasulullah? Qirat itu seumpama 2 gunung yang besar. Di hadis lain diumpamakan seperti sebesar gunung Uhud. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agungnya agama Islam. Bagaimana hak-hak sama muslim kita penuhi, supaya apa? Timbul rasa cinta dalam setiap diri kaum muslimin. Ketika sudah ada timbul rasa cinta, maka di situ bersemilah rasa keimanan, yang mana keimanan tadi membuka pintu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 hak-hak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan ini, jadilah kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang saling menguatkan satu sama lain, muslim yang penuh persaudaraan. Itulah yang bisa kita sampaikan, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.